virus corona. Virus corona itu virus yang mematikan. Untuk mencegah penyakit virus corona itu salah satunya kita harus posisi, contoh kita mau masuk kandang itu harus pakai masker, pakai sarung tangan, dan setelah itu kita harus cuci tangan dan ganti baju. Nah, untuk malam harinya virus corona itu pencegahannya, salah satu contoh kita dibiasakan minum garam. Setiap malam kita minum garam itu untuk pencegahan virus corona. Nah, sebaiknya virus corona itu kita diikuti dengan kegiatan olahraga, salah satu contoh. Dan ya apa aja yang bisa kira-kira mengeluarkan keringat, itu salah satu contoh. Sekian keterangan tentang virus corona menurut pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua yang mempunyai anak satu sekolah di TK. Menurut saya, corona itu adalah virus yang berbahaya. Maka dari itu saya sebagai orang tua menyarankan untuk anak saya keluar memakai masker dan setelah keluar mencuci tangan. Saya sangat khawatir sekali dengan keluarga saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona adalah virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan. Dan cara mencegah untuk tidak terkena dari virus corona adalah saat kita pergi ke sekolah, kita cuci tangan dan menggunakan masker saat di sekolah, jaga jarak saat di sekolah. Untuk kita pulang sekolah, kita langsung ganti pakaian dan mencuci tangan. Corona itu wabah yang sangat berbahaya. Akan tetapi di lingkungan sini masih ada yang tidak mempercayai. Makanya di lingkungan itu banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Contohnya tidak memakai masker, tidak sering cuci tangan, dan sering keluyuran. Padahal corona itu sangat berbahaya. Seharusnya kita mengikuti protokol kesehatan. Kalau kita bisa mengikuti protokol kesehatan, insya Allah corona juga tidak akan mengenai kita. Karena imun kita, kalau imun kita kuat, otomatis corona juga tidak akan menyerang kita. Terus untuk lingkungan di lingkungan sekolah, corona itu memang sangat berbahaya untuk di sekolah, pada utamanya untuk anak-anak, ya, terutama di anak-anak. Akan tetapi di sekolah juga kita menggunakan protokol kesehatan dengan cara sebelum datang kita menggunakan termogan. Sebelum datang anak masuk tes dulu termogannya, setelah itu suhunya kita cek suhu, setelah itu kita gunakan cuci tangan. Nah, sebelum cuci tangan, anak juga wajib menggunakan masker. Nah, itu protokol kesehatan yang kita lakukan. Terus di sekolah juga belajarnya kita tidak semua anak masuk, tetapi kita menggunakan sistem shift. Shiftnya itu per hari. Nah, untuk 1 minggu ini anak itu belajar 1 minggu 2 kali pertemuan dan dibagi dengan shiftnya. Misalnya anaknya 10, jadi anaknya 10 dibagi 2, jadi 5-5. Jadi kenapa 5-5? Untuk menghindari jaga jarak. Nah, untuk contohnya jaraknya 1 meter kan, untuk menghindari corona itu. Jadi anak juga duduknya 1 meter. Itu kalau untuk di lingkungan sekolah. Nah, untuk di gurunya juga, untuk wali murid juga. Nah, wali murid juga sama. Bukan hanya muridnya saja yang harus menggunakan protokol kesehatan, akan tetapi orang tuanya juga. Nah, orang tua juga sama. Dites suhu dulu, cuci tangan terutama untuk masuk dan keluar masuk, terus menggunakan masker itu wajib. Nah, bukan hanya orang tua saja, tapi orang tua dan murid saja. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai corona di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut saya, virus corona itu adalah virus yang baru yang menyebabkan penyakit saluran pernapasan.
Nah, yang disebut corona atau bisa disebut dengan COVID-19. Nah, gejalanya itu sangat bervariasi seperti demam, batuk atau pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, lemes atau nyeri. Nah, kalau menurut saya cara pencegahannya yaitu yang pertama di rumah saja, sementara tidak berkumpul dengan teman-teman, tidak ke bioskop, tidak ke mall, dan tidak ke tempat-tempat yang ramai gitu tuh. Yang terus belajar dan bermain di rumah saja hingga terbebas dari wabah COVID-19. Nah, yang kedua, selalu cuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir sebelum makan, setelah buang air kecil dan buang air besar, dan setelah beraktivitas, misalnya bermain, berkebun, bersih-bersih rumah. Nah, yang ketiga, selalu tutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Nah, kalau misalnya nih, kalau kita sakit, kita harus pakai masker supaya kalau kita bersin gitu tuh, virus itu tidak menyebar ke orang lain.